يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di majlis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita masuk ke pembahasan tentang macam-macam tauhid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan tentang makna dari tauhid, di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan at-tauhid ma tajawaza bihil amdu haddahu min ma'mudin aw matbu'in aw muta', yaitu sesuatu atau seseorang yang menyebabkan seorang hamba itu melampaui batasnya, baik berupa sesembahan yang disembah, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Ya, ini makna tauhid secara umum. Setiap sesuatu atau seseorang yang itu menyebabkan seorang hamba melampaui batasannya, baik dalam uluhiyah maupun dalam rububiyah, dalam menghambakan diri, berupa sesembahan, berupa ketaatan, mengikuti ittiba, itu disebut tauhid. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan wa tawaghid katsiratun. Yang tauhid itu banyak. Ya, tawaghid ini jamak dari tauhid. Ya. Dan jika dipahami dengan definisi yang umum tadi, segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas, ya, dalam ketaatan, dalam peribadatan, maka itu adalah tauhid, maka jumlahnya banyak. Warusuhu, adapun pembesarnya, pemimpinnya itu ada 5. Ya, warusuhu khamsatun, pemimpin tauhid itu ada 5. Maksud ru'us di sini adalah zu'ama'uhum wa muqalladuhum, para pembesar dan yang pemimpinnya. Pembesar dan pemimpin tauhid itu adalah 5. Yang pertama adalah iblisu laknatullah, yaitu iblis laknatullah. Ya, iblis ini adalah dari golongan jin. Ya, iblis itu dari golongan jin. Nanti ada beberapa istilah. Ada iblis, ada syaitan. Ya. Kalau syaitan itu sifat, ya, jauh dari kebenaran. Makanya syaitan itu ada dari golongan jin maupun manusia. Ada golongan jin, setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Tapi iblis ini adalah pemimpinnya setan. Ya, karena ialah makhluk yang pertama kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya. Ya, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menyebutkan iblis, ya, senantiasa diiringi oleh laknatullah, laknat Allah atasnya, laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Dan
Iblis ini adalah asyaitonur rajim al-la'in. Dia adalah setan yang terkutuk, yang dilaknat. Yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya dalam surah Shad ayat 78. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Lihat. Dan sungguh laknatku atasmu sampai hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya. Ini Allah melaknat iblis itu sampai hari pembalasan. Wa kana iblisu ma'al malaikah fi suhbatihim ya'malu bi amalihim. Ya, sebelumnya itu iblis bersama para malaikat, ya, menemani mereka beramal dengan amal-amal seperti amal-amal malaikat. Walamma umira bisujud li Adam, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dhahara ma fihi minal khabath wal iba wal istikbar, maka nampaklah di dalam dirinya al khabath, ya, kedengkian, wal iba, penentangan, istikbar, kesombongan. Fa'aba wastakbar, maka dia enggan dan merasa sombong, tidak mau untuk, ya, sujud menghormati Adam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa kana minal kafirin, maka iblis itu termasuk orang golongan kafir. Faturida min rahmatillahi azza wa jalla, maka ia pun diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, makanya ia dijauhkan, dilaknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, ia enggan dan bersikap sombong, wa kana minal kafirin, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir. Ya, ini iblis. Ya, ini yang pertama, yaitu iblis. Kemudian yang kedua, pemimpinnya itu, wa man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan ia ridho. Ya, waman ubida wa huwa radin, disembah selain Allah dan ia ridho. Ya, makanya Nabi Isa yang disembah gitu oleh para pengikutnya, Nabi Isa-nya tidak ridho, maka itu bukan tauhid. Tapi kalau ia justru meminta para pengikutnya untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya melebihi taat kepada Allah, maka dia tauhid. Gitu. Artinya yang menunjukkan bahwa ia ridho, ia disembah dan ia ridho disembah. Bukannya mengingatkan, jangan seperti itu salah. Ketika ada orang yang misalnya mengagung-agungkannya melebihi batasannya, gitu. Ada orang yang mengagungkan ulama misalnya. Nah, ulama itu ketika tahu ada kekeliruan pada muridnya, pada pengikutnya, pasti ditegur, pasti dinasihati. Tidak mungkin diam. Kalau ia merasa senang gitu, diperlakukan seperti itu, berlebihan, berarti ridho, sampai kemudian ia diagung-agungkan, dikultuskan dan dia ridho, nah ini tuh. Ya. Sesuai ini mengatakan ay ubida min dunillah wa huwa radin, ay ubada min dunillah fa innahu min ru'usit tawaghit wal iyad billah. Maka orang-orang yang seperti ini, yang disembah selain Allah Ta'ala, kemudian ia ridho, maka ini adalah pemimpinnya para tauhid. Baik ia disembahnya itu saat masih hidup atau setelah kematiannya. Jika ia mati dalam kondisi ridho, memang mengajarkan itu. Kalau nanti saya mati, jangan jauh-jauh kalau mau tawaf gitu.
tawaf saja di kubur saya, misalnya begitu ya. Artinya ia mengajak pengikutnya untuk menyembah dirinya, apalagi ini mengajak, berarti ia ridho, ini tauhid. Ya, ini tauhid. Maka ini adalah syarat yang penting, ya, syarat yang penting, ridho ini. Sehingga tadi bisa kita bedakan orang-orang salih yang berlepas diri dari kelakuan pengikutnya, misalnya yang menyimpang, ya, saya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, maka itu tidak disebut ridho. Nabi Isa yang disembah dan ia pun berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh para pengikutnya, itu pun tidak disebut ridho, tidak juga disebut tauhid gitu. Ya. Karena banyak orang-orang itu menyembah orang saleh, nabi, para malaikat gitu. Orang-orang saleh itu dikultuskan, disembah. Jika mereka tidak ridho, ya itu bukan tauhid. Itu bukan tauhid. Kemudian yang ketiga ya, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Nah, ini yang tadi, orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kalau ini beribadah, kalau bukan hanya ridho dibiarkan, tapi ini mengajak, ya, mengajak orang lain. Ai man da'an nasa ila ibadati nafsihi wa illam ya'buduhu, meskipun orang-orang itu enggak nurut, artinya dia memang berdakwah, ngajak. Kalau ada apa-apa, panggil saja nama saya, gitu ya. Meskipun jauh, tapi ini dakwah. Orang-orang mah nggak nurut yang diomongin gitu, tapi karena sudah mengajak, ini toh mengajak beribadah kepada dirinya, ini termasuk ru'us tawari. Ya. Wa illam ya'buduhu fa innahu min ru'usit tawagid sawa'an ujiba lamma da'a ilaihi am lam yujib. Sama saja apakah yang diajaknya itu mau ataupun tidak. Masalahnya dia sudah ngajak gitu. Ngajak untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ini umum dulu, nanti akan dirinci oleh pensyarah. Yang keempat, itu adalah wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib ini adalah ilmu yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kalau ada yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, ya ini termasuk ru'us tawagid, ya. Karena perkara gaib itu adalah ma ghaba 'anil insan, sesuatu yang tersembunyi dari manusia. Ya. Dan yang gaib itu ada dua. Ya, ada waqi'un wa mustaqbalun. Ada yang sedang terjadi, ada yang akan datang. Fa ghaibul waqi' nisbi. Nah, ilmu gaib yang sedang terjadi ini disebut nisbi. Maksudnya kita yang ada di rohani ini tidak tahu apa yang ada di depan. Misalnya gitu ya. Ini gaib bagi kita. Ya, ini gaib nisbi namanya. Nah, kalau yang ini masih mungkin kita ketahui, apalagi di zaman sekarang gitu. Ya, bisa menghubungi melalui telepon misalnya. Di sana hujan enggak kayak gitu. Karena kita nggak tahu di sini. Di sana nggak tahu. Tapi bisa tahu. Atau enggak nelpon bisa lihat kondisi. Nah, jadi meskipun kita jauh, ini disebut gaibnya gaib nisbi. Yaqulu li shakhsin ma'luman, bisa jadi seorang tahu, wali akhar majhulan, tapi bagi orang lain tidak tahu. Ada gaib yang sifatnya mustaqbal, masa yang akan datang.
Ini adalah gaib hakiki, nggak ada yang tahu. Semenit yang akan datang, ya, sehari besok, sebulan besok, nggak ada yang tahu. Ya. La yakunu ma'luman li ahadin illallah. Ini tidak diketahui oleh seorang pun kecuali oleh Allah. Aw man atlahu alaihi minar rusul, atau kepada orang-orang yang rasul-rasul yang diberikan kabar tentangnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri kiamat gitu. Kiamatnya belum terjadi, tapi diberikan. Itu artinya apa? Disampaikan, dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang hal tersebut. Jadi Allah Ta'ala tampakkan. Ya. Faman da'a ilmahu fahuwa kafir. Maka jika ilmu gaib hakiki ini yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala kemudian diaku-aku oleh seseorang, ya, diaku-akui oleh seseorang, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan Allah Ta'ala dan juga terhadap Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 65, Qul, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu di mana mereka akan dibangkitkan. Wa idza kana Allah azza wa jalla ya'muru nabiyyahu Muhammadan. Kalau nabi saja dalam ayat tadi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah, maka orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, maka dia sudah mendustakan firman Allah Ta'ala ini, ya, dan juga mendustakan Rasul yang menyampaikannya. Itulah kenapa dihukumi kafir. Ya. Wa naqulu lihaula'i, kemudian sesuatu yang saya ingin mengatakan, kita sampaikan kepada orang yang mengaku-ngaku tadi, ya, kaifa yumkinu an ta'lamul ghaiba, bagaimana mungkin engkau tahu perkara gaib? Wan Nabi SAW la ya'lamul ghaib, sementara Nabi SAW sendiri tidak tahu perkara gaib. Nabi sendiri tidak tahu perkara gaib. Hal antum asyrafu amir Rasul, apakah kalian lebih mulia atau Rasul yang lebih mulia? Kalau Rasul saja diperintahkan untuk menyampaikan ayat tadi, firman Allah Ta'ala tadi, bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi, termasuk Rasul. Lalu ada yang ngaku-ngaku, apakah engkau lebih mulia dari Rasul atau Rasul? Ya. Fa in qalu nahnu asyrafu. Nah, ini lebih hebat lagi. Jika mereka kemudian menjawab ketika ditanya, siapa yang lebih mulia, kalian atau Rasul? Mereka jawab, kami lebih mulia daripada Rasul. Wah, Masya Allah, ya. Ini orang-orang yang menyimpang. Maka ucapan tersebut membuat mereka kafir. Itu kekufuran, ucapan kekufuran. Wa in qalu huwa asraf, jika mereka tetap mengakui bahwa Rasul tetap lebih mulia, fanaqulu, maka kita katakan kepada mereka, limadza yuhjabu anhul ghaib wa antum ta'lamun. Kalau kalian mengakui bahwa Rasul lebih mulia, kenapa perkara gaib itu dihalangi dari Nabi sementara kalian malah dapat, gitu. Nah, ini apa? Hujjah, ya, yang diplomatif, ya, yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, ini secara diplomasi saja. Mana yang lebih mulia, kalian atau Rasul? Kalau mereka menjawab kami yang lebih mulia, ya sudah kafir dengan ucapannya tadi. Dan kalau mereka tetap mengakui yang mulia itu Rasul, kenapa Rasul tidak tahu, kalian tahu?
kalau Rasul yang lebih mulia gitu. Ya, ini akan membantah pengakuan mereka tentang mengetahui perkara gaib. Waqad qala Allah azza wa jalla an nafsihi, dan sungguh Allah taala telah berfirman tentang dirinya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah taala dialah Rabb yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah taala tidak memperlihatkan kepada seorang pun ya perkara gaib tersebut ya, illa man irtadha min rasulihi, kecuali Rasul yang ia ridhoi ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya ya. Wa hadhihi ayatun tsaniyah, ini ayat yang kedua yang menunjukkan ya, tanda yang kedua yang menunjukkan kufurnya orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Di ayat yang pertama tadi, la ya'lamul ghaiba, la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya, ini menyebabkan orang-orang yang mengakunya itu kufur. Yang kedua adalah ayat ini, bahwa Allah lah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak menampakkan, memperlihatkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala ridhoi dari kalangan Rasul. Dan Allah Ta'ala pun memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan kepada para pemuka bangsa Arab saat itu, para sahabat, qul, katakanlah, kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 50 kepada Nabi SAW, katakanlah, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah Ta'ala. Jadi Nabi menyampaikan bahwa Nabi tidak tahu tentang khazainullah, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan, perbendaharaan ya. Wala a'lamul ghaiba, dan aku pun tidak tahu perkara gaib. Ini perintah Allah kepada Rasul agar ini disampaikan, bahwa Nabi pun, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Enggak. Maka Rasul itu adalah abduhu, hamba Allah Ta'ala, manusia. Innama ana basyarun mithlukum, semuanya aku manusia seperti kalian, bukan malaikat ya. In attabi'u illa ma yuha ilayya, melainkan aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik termasuk diantaranya perkara-perkara gaib. Dari mana Nabi tahu bahwa ada ketika ada dua kuburan, disampaikan ini penghuni kubur ini sedang diadab di alam kuburnya ya. Dari mana tahu? Allah yang mengabarkan. Lalu ketika pernah terjadi ada jin yang mencuri harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah, lalu akhirnya mengajarkan ayat kursi. Lalu dari mana Nabi tahu bahwa itu adalah jin dari Allah? Ketika ada orang yang mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu akan dilaporkan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, tapi Nabi sudah tahu. Dari mana tahu? Dari Allah. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi bukan Nabi tahu tentang perkara gaib, bukan. Ya, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat ya. Jadi orang yang termasuk pemimpinnya para tauhid itu adalah
yang mengaku mengetahui perkara gaib. Dan yang kelima adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Nah, ini harus hati-hati. Yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Inilah yang sering ya dijadikan hujah bagi sebagian orang yang menyimpang untuk memberontak terhadap pemerintah. Ya, harus hati-hati dalam hal ini. Maka Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan al-hukmu bima anzalallah ta'ala min tauhidir rububiyah. Berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala turunkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini termasuk tauhid rububiyah. Karena ini termasuk mempraktekkan hukum Allah yang ia merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu yang mengatur, Allah Ta'ala yang menetapkan hukum. Berarti semestinya hukum Allah Ta'ala yang dilaksanakan, yang dipraktekkan. Dan ini pun konsekuensi dari kamaluhu mulkihi wa tasarrufi. Ini kesempurnaan kerajaan dan pengaturan Allah Ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala menamai orang-orang yang mengikuti aturan selain apa yang Allah Ta'ala tetapkan, itu adalah arbaban limuttabi'ihim. Dia jadi roh bagi para pengikutnya. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa aturan ini lebih baik dari aturan Allah dan diikuti, maka orang ini adalah roh, menandingi Allah Ta'ala, menandingi Allah Ta'ala. Makanya dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka itu arbaban, ya, sebagai roh. Ya, kenapa? Karena mereka menetapkan aturan ya selain aturan Allah Ta'ala. Ya. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada ilah yang esa, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Maka orang-orang yang mengikuti al-matbu'in, yang diikuti itu disebut arbab, rob. Kenapa? Nah, karena rob itu kan yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Nah, dari sisi ini mereka mengatur dan menganggap aturan itu lebih baik daripada aturan Allah Ta'ala. Haitsu ja'alu musyri'ina ma'allah, ketika mereka mulai menetapkan syariat di samping syariat Allah Ta'ala. Sudah ada syariat Allah, ya bikin syariat baru. Wasammal muttabi'ina ubadan, dan orang-orang yang mengikutinya disebut hamba karena mengikuti perintah tersebut. Haitsu innahum dzallu lahum wa ta'u, ketika mereka menghinakan diri dan taat kepada mereka fi mukhalafati hukmillah subhanahu wa ta'ala, untuk menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian dikatakan bahwa yang menjadi tauhidnya itu, pemimpin tauhidnya adalah yang menetapkan syariat baru, yang syariat itu ia anggap lebih baik daripada syariat Allah Ta'ala. Ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid. Adapun ya, ini harus kita rinci, Jika suatu negara tidak menjalankan, mendasari hukumnya dengan syariat Islam, tetapi
memberikan keleluasaan bagi pemeluknya untuk menjalankan syariat Islam, hakikatnya ini adalah negara Islam. Ya. Dan ia tidak memproklamirkan negaranya itu sebagai negara Islam, tapi ia membebaskan pemeluk agama Islam, memberikan ruang kepada pemeluk agama Islam untuk melaksanakan syariatnya. Hakikatnya ini negara Islam, apalagi mayoritasnya pemeluk beragama Islam. Ya. Maka yang dimaksud di sini adalah orang yang mengganti syariat dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sebagaimana ketika dikatakan tentang ayat ini bahwa ulama dan para rahib, para pendeta mereka itu menjadi roh, seolah-olah roh itu disembah kan gitu. Maka Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW bahwa mereka itu ahli kitab tidak menyembah mereka, ya, tidak menyembah ulama dan rahib mereka, tidak. Tapi Nabi SAW kemudian menjelaskan yang dimaksud ayat ini, bal innahum harramu alaihimul halal, mereka mengharamkan yang dihalalkan, yang halal diharamkan, berarti diputar baliknya, asalnya halal diharamkan. Wa ahallu lahumul haram, dan mereka menghalalkan yang haram. Fattaba'uhu, lalu mereka mengikuti hal tersebut. Fatilka ibadatuhum iyyahu, maka itu sudah dikategorikan ibadah terhadap mereka, karena mereka sudah memutarbalikkan hukum dan mereka mengikutinya. Nah, itu ibadah, yaitu ibadah. Oleh karenanya, idza fahimta dzalika, jika kita sudah memahami hal tersebut, maka ketahuilah annaman lam yahkum bima anzalallah, bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, wa arada an yakuna tahakum ila ghairillah wa rasulih, dan ia ingin hukumnya itulah hukum selain Allah dan bukan hukum Rasul, maka waradat fihi ayatun, banyak ayat yang datang mengenai hal ini menunjukkan tentang binafil imani anhu. Ya, ini menunjukkan hilangnya keimanan dari orang tersebut. Ia memilih syariat selain syariat Allah Ta'ala. Ya. Dalam berhukum, maka ini ada banyak ayat yang menyebutkan bahwa imannya itu ternafikan darinya, wa ayatun bi kufrihi wa dzulmihi wa fisqihi, dan juga ayat-ayat yang menunjukkan kekufuran, kezaliman dan kefasikannya. Ya. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa ammal qismul awwal, kelompok yang pertama, فمثل قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Ini ayat yang panjang dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 65. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengklaim bahwa mereka beriman? Orang ini mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka ingin berhukum dengan hukum taghut. Mereka beriman dengan Al-Quran, tapi memilih untuk berhukum dengan taghut, hukum taghut. Waqad umiru ayyakfuru bihi, padahal mereka itu diperintahkan untuk kufur terhadap taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan setan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ta'alu
marilah kita kembali kepada ma anzalallah, apa yang Allah Ta'ala turunkan, wa ila rasul, dan kepada rasul. Ra'aital munafiqin, maka engkau akan dapati, akan melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, mereka menghalang-halangi darimu, ya, dengan sebenar-benarnya. Jadi menghalang-halangi dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah SAW. Fakaifa idza asabatum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsan wa taufiqa. Dan bagaimana halnya apabila mereka, orang-orang munafik itu, ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini alasannya, penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, maka berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul awajallaha tawwabar rahim. Sesungguhnya jikalau mereka ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri lalu mereka datang kepadamu, ya, lalu memohon ampun kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampuni. Maka dan Rasul memohon ampun untuk mereka, maka mereka pasti akan mendapati bahwa Allah Ta'ala itu Tawwabar Rahimah, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Fala warabbika, nah ditutup dengan ayat yang sering kita dengar, ya. Maka demi Rabb, la yu'minuna, ya, tidaklah beriman mereka hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim fi ma syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka itu berat, rasa berat, mimma qadaita, terhadap perkara yang kau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenarnya. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala memberikan sifat, menggambarkan orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka adalah orang-orang munafik, ya, padahal mereka adalah orang-orang munafik dengan beberapa sifat. Tadi ayat tadi yang pertama, annahum yuriduna ayyakuna tahakum ila taghut, ya. Ciri orang munafik yang pertama, mereka itu ingin berhukum dengan taghut, ya. Wa huwa kullu ma khalafa hukmallahi ta'ala wa rasulih, yaitu segala sesuatu, segala aturan yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul. Mereka lebih senang itu, nggak mau pakai hukum Allah dan hukum Rasulnya. Lianna ma khalafa hukmallahi wa rasulihi fa huwa tughyanun wa i'tida'un ala hukmi man lahu hukmu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu Allah. Karena segala sesuatu yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya ini adalah melampaui batas dan kelancangan, ya, terhadap hukum zat yang darinya lah semua hukum berasal, yaitu Allah. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 25, ala lahul khalqu wal amr, ingatlah hanya milik Allah lah penciptaan dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, ya, maha berkah Allah Ta'ala dan juga Rabb semesta alam. Ini sifat yang pertama, mereka itu lebih cenderung kepada hukum selain Allah dan Rasulnya. Ini sifat orang munafik. Yang kedua adalah annahum idza du'u ila ma anzalallahu ila rasul saddu wa aradu. Jika mereka dipanggil, diseru, ayo pakai syariat, kembali kepada syariat Allah Ta'ala, mereka enggan, mereka menghalang-halangi, tidak mau berpaling.
Ini cirinya orang munafik. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annahum idza usibu bi musibatin bima qaddamat aydihim minha ayyutharu sani'a, bahwa jika mereka ditimpa musibah disebabkan apa yang telah mereka lakukan, ya, jauh yalifuna, maka mereka akan datang seraya mengatakan, bersumpah bahwa tujuan mereka itu adalah berbuat baik, ihsan. Tujuan untuk berhukum dengan selain Allah itu tujuannya baik. Wa taufik, dan juga perdamaian. Ya. Sebagaimana orang-orang yang menolak hukum Islam dan berhukum dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Tujuannya apa? Kebaikan. Ini yang lebih baik. Makanya berkaitan tentang orang yang menolak berhukum ini ada beberapa penjelasan. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, jika ia mengakui bahwa hukum yang ia gunakan itu lebih baik dari hukum Allah, ini sudah kafir. Ini sudah kafir. Kalau ia berhukum dengan hukum selain Allah, tapi ia tahu bahwa hukum Allah lebih baik, hukum Allah lebih baik, dan tidaklah ia menggunakan hukum itu karena ada ketidakmampuan seperti yang terjadi di kita. Itu tidak bisa mendirikan negara Islam gitu. Karena memang bukan negara Islam. Tetapi kita tidak dihalang-halangi untuk melaksanakan ajaran Islam. Ini negara Islam. Dan ajaran syariat Islamnya tidak bisa dijalankan secara sempurna karena ada alasan ini. Maka ini tidak termasuk kekufuran. Ini tidak termasuk kekufuran. Ya. Selama kita tadi jangan sampai minimal menganggap ini setara, apalagi menganggap lebih baik daripada hukum Allah. Kalau sudah sampai seperti itu, maka ini kekufuran. Setara saja, ini sama dengan hukum Allah, ini kekufuran. Apalagi menganggap hukum ini lebih baik daripada hukum Allah. Adapun tidak mampu melakukannya, itu urusan yang berbeda. Itu urusan yang berbeda. Maka tidak boleh serta-merta mengatakan tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, togut. Tidak seperti itu. Tapi ini yang dijadikan alasan oleh sebagian kelompok yang menyimpang ya, untuk ya, memberontak kepada pemerintah, ya, menyerukan ya, agar ditegakkan syariat Islam dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menyalahi syariat justru. Ya, memberontak itu menyalahi syariat. Ya, ya, mesti ada pembahasan yang rinci tentang hal ini agar tidak terkena syubhat yang tersebar di tengah masyarakat. Ya, insyaallah nanti sedikit kita tambahkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita lanjutkan sedikit. Syekh Shalih Al-Utsaimin kemudian juga menyebutkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah yang pada beberapa ayatnya itu menjelaskan secara lebih terperinci bagaimana hukum orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 33 Allah Ta'ala berfirman,
wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, ini ayat yang hanya yang dipakai untuk orang-orang yang menyimpang tadi, sehingga beranggapan bahwa semua yang berhukum dengan hukum Allah itu tauhid. Hanya pada ayat ini saja. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. Itu mereka hanya berhukum. Padahal dalam ayat yang ke-45 dalam surah Al-Maidah juga ada redaksi lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ada yang 47, yaitu barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang fasik. Ya, ada 3 pensifatan di sini, ada kafir, zalim, fasik, gitu ya. Apakah ini adalah merujuk kepada orang yang sama? Ya. Semuanya selama tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik. Apakah begitu? Ya. Maka disebutkan ya bahwa ya fakullu kafirin zalimun fasikun. Aw hadzal awsaf tatanazzalu ala mawsufin bihasbil hamil lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Hadza huwal aqrab indi wallahu a'lam. Menurut pendapat saya Utsaimin rahimahullahu taala bahwa sifat ini ya bergantung kepada kondisi ya, kondisi orang yang melakukannya ya. Maka beliau merinci dalam lanjutannya, fanaqulu, maka kita katakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan istighfafan bihi, karena meremehkan, wa ihtiqaran ya, melecehkan, i'tiqadan anna ghairahu aslahu minhu, meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik dari hukum Allah dan lebih bermanfaat bagi makhluk, maka ini adalah yang masuk kategori kafir. Bahkan kafirnya itu kufran mukhrijan anil millah, kufur karena sampai keluar dari agama Islam ya. Adapun wa man lam yahkum bima anzalallah ya, orang yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, wa huwa lam yastakhfi bihi, tapi tidak meremehkannya, walam yahtakirhu, tidak melecehkannya, walam ya'taqid anna ghairahu aslahu minhu li nafsihi aw nahwi dzalik ya, dan ia tidak memiliki keyakinan bahwa hukum itu lebih baik daripada hukum Allah gitu. Fa hadza zalimun, maka orang seperti ini zalim, laisa bikafir, tidak kafir, dia zalim. Dia tahu hukumnya adalah hukum yang selain Allah ini tidak lebih baik daripada hukum Allah, tapi masih berhukum dengan itu, ia zalim, tapi tidak sampai kafir selama ia meyakini bahwa hukum Allah lebih baik, tidak meremehkan hukum Allah. Dan kezalimannya, tingkat kezalimannya itu bertingkat-tingkat ya, sebagaimana kondisi al-mahkum bihi, apa yang dihukuminya, dan wasilah hukumnya itu seperti apa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah, ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, lastighfafan bi hukmillah, bukan dalam rangka meremehkan dan melecehkan hukum Allah, wala tiqadan anna ghairu aslahu, tidak pula meyakini bahwa hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, wa anfa'u lil khalqi, dan ia pun tidak meyakini bahwa itu lebih bermanfaat bagi makhluk, wa inna ma hakama bi ghairi mahabatan li mahdil mahkumi lahu aw mura'atan li rishwatin aw ghairiha, dia melakukan hukum, menggunakan hukum selain Allah Ta'ala tadi itu karena kasihan, karena kasih sayang, atau karena ada suap misalnya, ada riswah, min aradi dunia, dari keinginan-keinginan dunia, kesenangan-kesenangan dunia,
ada tawaran gitu. Jangan hukum dengan hukum syar'i, hukum saja dengan hukum ini. Nah, nanti saya beri ya, berupa dunia. Fahada fasik, orang seperti ini fasik. Ya. Walaysa bikafir, tidak kafir. Ya. Dan kefasikannya pun berbeda-beda sesuai dengan kadar hukum yang ditetapkannya dan juga wasilah-wasilah hukumnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sikap orang-orang Yahudi yang menjadikan ulama-ulama mereka itu dan rahib-rahib mereka ketika menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, ya, ittiba'an li ru'asaihim, karena mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rasul fahada kufrun. Padahal mereka tahu bahwa ini menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasul, maka ini adalah kekufuran. Mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat, padahal tahu itu bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala dan hukum Rasul, ya, berupa halal dan haram, yang asalnya haram dihalalkan, ya, seperti misalnya ya, apa yang haram, khamar boleh gitu. Padahal haram ya. Dibolehkan oleh salah seorang misalnya pemuka agama lalu diikuti. Nah, ini peribadatan kepadanya, ini kekufuran ya. Qad ja'alallahu wa rasulahu syirkan, dan mereka menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai sekutu ya. Dan ketika ya, mereka meyakini bahwa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu ya adalah tetap, tapi mereka tetap taat kepada mereka dalam rangka maksiat kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim, maka ini seperti orang yang muslim yang melakukan maksiat, yang meyakini bahwa itu adalah maksiat, maka dia seperti pelaku dosa ya. Ia mengikuti, tahu itu salah, tapi ia melakukannya, maka ia sama seperti orang muslim yang melakukan dosa. Maka ada perbedaan yang mencolok dalam hal ini. Tidak semuanya kafir. Jadi tidak seperti langsung hitam dan putih bahwa mau hukum Allah atau hukum tagut, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi tidak bisa langsung selesaikan dengan cara seperti itu. Dirinci. Ya, dirinci. Maka dalam ayat tadi pun ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Ya. Wa hadhihi masalah masalatul hukm bi ghairi ma anzalallahu min al-masail al-kubra allati tuliya biha hukamu hadzal zaman. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan di sini. Masalah ini maksudnya masalah berhukum dengan hukum selain yang Allah Ta'ala turunkan. Ini merupakan permasalahan yang besar yang pemerintah itu diuji dengannya di zaman sekarang. Makanya hendaknya setiap orang itu alla yatasarra'a fil hukmi alaihim bima la yastahiqunahu hatta yatabayyana lahul haqq. Dan al-mas'alata khatirah. Maka hendaklah kita tidak boleh tergesa-gesa menghukumi mereka. Ya, tergesa-gesa menganggap mereka kafir, tergesa-gesa menganggap mereka keluar dari agama Islam, mereka tagut, tidak boleh tergesa-gesa seperti itu. Dan hukum-hukum seperti ini, hukum-hukum apapun yang kita pelajari ini hukumnya adalah hukum yang umum. Ya, hukum umum, hukum perbuatan. Adapun hukum yang berupa ta'yin, berupa individu, itu tidak bisa kita langsung terapkan. Ya, mesti ada ditegakkan hujah dulu, disampaikan, apakah kamu tahu ini dilarang gitu. Ternyata tidak tahu, ya berarti enggak jadi kafir karena ia melakukan hal tersebut karena tidak tahu. Ada udzur bil jahl, ada alasan kenapa dia melakukannya. Kalau tidak tahu, ya berarti harus diberitahu dulu. Kalau setelah diberitahu
Ternyata tahu tapi tetap melakukannya, berarti apakah dipaksa atau tidak? Ada syarat-syarat, ada larangan-larangan, ada mawani, ada syarat yang jika tidak terpenuhi maka tidak jadi kafir. Dan tidak setiap orang boleh menghukumi kafir. Itu hanya orang yang diberikan wewenang untuk menetapkannya. Ada qadhi, ya. Ada qadhi, ada hakim yang menetapkannya. Sampaikan lalu diteliti ini benar atau tidak. Untuk pribadi boleh, tapi tidak untuk diumumkan. Ya kita tahu si fulan itu menganggap sholat tidak wajib. Ini perbuatan kekufuran. Padahal sholat itu wajib. Tapi tidak boleh kita umumkan si fulan itu kafir. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita meyakini perbuatan dan keyakinannya itu menyebabkan dia kafir. Pribadi saja, nggak usah diumum. Ya. Kalau bisa dinasihati, nasihati, sampaikan hujah. Nggak boleh seperti itu. Ya bertaubat, alhamdulillah, kan gitu ya. Itu yang kita harapkan. Ya, maka dalam permasalahan ini tidak boleh tergesa-gesa sampai jelas mana hakikat kebenarannya. Karena masalah ini sangat pelik, sangat berbahaya. Nas'alullah ta'ala an yuslihal muslimina wulata umurihim wa bitanatihim. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kesolehan bagi para waliul amr, para pemimpin kita gitu ya. Ya kama anna 'alal amri alladhi atahu Allahu ilma ayyubayyinahu lil hukam. Dan para ulama pun mestinya menjelaskan kepada para pemimpin tentang hal ini gitu, agar jelas hujahnya kepada mereka. Dan tidak boleh tadi ya, tergesa-gesa dalam menghukumi. Ya, itu adalah 5 macam taghut. Ya, jadi macam taghut itu yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah yang disembah dan ia ridho, yang ketiga yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, yang keempat orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, yang kelima itu orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Ta'ala. Nah, itu pun dalam kalau didasari karena merendahkan, melecehkan, menghina, menganggap tidak lebih baik daripada hukumnya. Adapun kalau karena ada alasan lain seperti ia digoda dengan dunia, maka ini kezaliman. Ya, ini goda oleh dunia, maka ini kezaliman. Ya. Kemudian wadalilu, dan dalil maksudnya wajibnya berhukum dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetap turunkan, dan juga kufur terhadap taghut adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Wa hadza makna la ilaha illallah, ini adalah makna la ilaha illallah. Ini kata muallif rahimahullah taala. Kufur terhadap taghut, mengkufuri sesembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, berarti ini sama maknanya dengan la ilaha illallah. Ya. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis, Rasul Amri al-Islam. Ya. Segala sesuatu itu memiliki pokok, memiliki inti, dan inti urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan juga puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ya, puncak dan yang paling sempurnanya adalah jihad di jalan Allah. Karena sungguhnya manusia jika ia sudah salih, dirinya sudah salih, maka ia akan berusaha untuk mensalihkan orang lain, terutama orang-orang yang di sekitarnya, dengan cara jihad fisabilillah. Ya, jihad itu berjuang di jalan Allah Ta'ala.
menasihati istri, menasihati anak, kita membimbing mereka menuju kebaikan. Ini jihad. Ya. Liyaqumal Islam, karena dari situlah Islam nanti akan tegak. Ya, jangan mikirin harus membentuk negara Islam dulu gitu. Ya. Islamkan diri kita dulu, Islamkan keluarga kita. Kalau semuanya fokus seperti itu, akan terbentuk masyarakat yang Islami, gitu, dan akan kuat Islam. Ya, mereka berpikir harus negaranya dulu, sementara bawahnya belum siap. Ya tetap nggak bakalan kuat, nggak bakalan lana, gitu istilahnya. Nah ini semua orang yang kemudian ia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala dengan apapun kadarnya, bukan hanya dengan mengacungkan pedang, ya, dengan menasihati, dengan berdakwah, itu berjihad, maka ia berada dalam kondisi yang paling tinggi dan sempurna pada keislamannya. Nah, ini adalah ketinggian Islam. Ya, itulah dalil yang terakhir yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini, dan mu'allif Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala menutup kitab ini dengan mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Beliau mengatakan wallahu a'lam, Allah maha mengetahui. Beliau mengembalikan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian karena Allah lah yang maha tahu apa yang hak, dan Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Ya, adapun yang tersembunyi itu hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, dan semoga salawat Allah Ta'ala terus tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tamma bi ni'matihi allati bi ni'matihi tatimmu shalihat. Telah selesai pembahasan kitab Thalatsatul Usul, ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari sejauh ini memberikan faidah dan manfaat untuk kita semua. Intinya Thalatsatul Usul adalah sebuah kitab yang mengajarkan kepada kita sebuah persiapan untuk menuju akhirat, mengingatkan kepada kita tentang 3 pertanyaan di alam kubur, dan bukan hanya sekedar dengan menghafalkan jawabannya, tetapi dengan juga mengamalkan konsekuensi dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tersebut. Ya, ketika ditanya man rabbuka, maka kita belajar untuk mengenal Allah. Madinuka, apa agamamu? Ya, kita mengenal agama Islam. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pengenalan, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal agama kita, semakin kita mengenal Rasul, maka kita akan semakin bisa menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tuntunkan dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga itu bisa memudahkan kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di alam kubur kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua taufik dan kemudahan untuk mengambil faidah dari kitab yang telah kita pelajari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.